the stillness of Jordan River, Joshua was called to an act of remembrance, to lay down stones as a foundation for future generations. Let this act inspire us to build our lives, knowing that each choice and each action is a legacy built on the foundation of God's faithfulness. Psalm 78 verse 4 said, "But we will tell to the generation to come the praiseworthy deeds of the Lord, and tell of His great might and power and the wonderful works that He has done." Together we stand, together we unite, together we build. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatannya dan saya sangat bersyukur untuk hari ini, hari yang dijadikan Tuhan untuk kita semua dan saya sangat excited hari ini karena pada hari ini saya ngerasa Tuhan menggerakkan hati saya untuk menyampaikan sesuatu yang sudah lama nggak pernah saya omongin sebenarnya. Jadi apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah sebuah materi mengenai kebenaran firman Tuhan yang menolong gereja kami di Indo kurang lebih 15 tahun yang lalu, seperti itu. Waktu itu ada banyak hal yang terjadi, nanti saya sedikit cerita. Tapi kemudian 15 tahun yang lalu itu kebenaran ini menolong kami, sehingga pada akhirnya hari ini bahkan setelah kami meninggalkan Indonesia sekalipun, pemulihan terjadi terus menerus sih, seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menolong kita semua juga. Saya cukup yakin apa yang akan saya ceritakan hari ini nggak bisa Anda dengar di video YouTube manapun. Dan saya cukup yakin nggak akan bisa Anda dapatkan di buku rohani manapun. Karena ini merupakan sesuatu hal yang waktu itu ada pencerahan terhadap seorang hamba Tuhan lah seperti itu. Dan kemudian dia kumpulkan beberapa gereja dan ini menolong kami semua. Baiklah, dan ngomong-ngomong ya temanya juga ya bisalah disambung-sambungin dengan break by break. Oke. Baiklah, mari kita baca bersama ayat yang ada di layar. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak menggahkan diri dan tidak sombong. Waduh, apa hubungannya sama break by break? Nanti ada. Ayat ini udah gak asing lagi bagi kita semua ya. Biasanya ayat ini begitu populer dan sangat terkenal bahkan bagi orang non-Kristen sekalipun tahu ayat ini. Karena biasanya ayat ini ada di suatu kegiatan. Apa itu? Ya betul, pernikahan. Ya, biasanya ayat ini ada di pernikahan. Sehingga ayat ini begitu populer bahkan orang non-Kristen pun tahu seperti itu. Akan tetapi dalam kita mencoba memahami firman Tuhan, ada satu konsep mengenai memahami firman Tuhan yang sebetulnya sangat simpel sehingga Anda nggak perlu kuliah teologi, maksudnya perlu ya kalau kepengen dan tapi maksudnya dalam konteks memahami firman Tuhan ada satu prinsip yang begitu sederhana. Anda nggak perlu paham bahasa Ibrani, Anda nggak perlu paham bahasa Yunani, Anda nggak perlu melakukan hal-hal yang aneh-aneh untuk memahami firman Tuhan dalam satu konsep ini ya. Tentu ada berbagai konsep lain, mempelajari bahasa-bahasa asli ya penting gitu. Tapi dalam satu prinsip ini, kalau Anda lakukan Anda akan dapat pencerahan mengenai Alkitab jauh lebih terang daripada sebelumnya. Yaitu sesederhana, kalau Anda baca Alkitab, bacalah ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Sesederhana itu. Agar Anda paham konteksnya. Agar Anda ngerti ini ayat ditujukan kepada siapa. Agar Anda ngerti ayat ini lagi ngomongin apa. Seperti itu. Kecurigaan saya mengenai ayat ini, apa iya ayat ini bicara tentang pernikahan? Kecurigaan saya pertama kali muncul karena yang ngomong ayat ini, siapa namanya? Ya betul, Paulus ya. Paulus orang yang tidak menikah. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya sih. Ya, orang yang nggak menikah ya boleh-boleh aja ngajar tentang pernikahan. Tapi kemudian dari situ kecurigaan saya muncul. Apa iya ayat ini beneran berbicara tentang pernikahan ya?
Prinsipnya apa tadi? Lihat ayat sebelumnya dan lihat ayat sesudahnya. Atau lebih tepatnya pasal lah ya. Dan kemudian, ya, kalau misalnya kita lihat ayat itu ada di 1 Korintus 13, begitu terkenal kasih itu sabar, bla 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 segala macam dan biasa dipakai di pernikahan. Kalau kita mengacu ke prinsip tadi untuk memahami, oke, mesti lihat ayat-ayat sebelumnya dan lihat ayat-ayat sesudahnya. Ternyata ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pernikahan. Apa yang dibahas ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya? Ini judul perikopnya. Bisa Anda double check dengan Alkitab Anda masing-masing. 1 Korintus 13 bicara tentang kasih. Dan kemudian 1 Korintus 12 sebelumnya ternyata berbicara tentang rupa-rupa karunia roh. Dan kalau Anda baca di situ dijelaskan mengenai apa sih? Kehidupan bergereja. Kehidupan bergereja. Enggak bicara soal pernikahan. 1 Korintus 13 bicara tentang kasih dan 1 Korintus 12 bicara tentang kehidupan bergereja. Rupa-rupa karunia tapi satu roh, banyak anggota tapi satu tubuh. Dan kita lihat juga ayat sesudahnya kalau begitu. 1 Korintus 14. Oh, bahkan di situ disebutkan apa katanya judul perikopnya? Peraturan dalam, sekali lagi tentang karunia roh ya, berbagai karunia roh dan kemudian perikop berikutnya lagi peraturan dalam berkeluarga. Bukan. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Bagaimana mungkin ayat 1 Korintus 13 tentang kasih itu berbicara tentang pernikahan nyelip sendiri di tengah-tengah begitu. Sementara 1 Korintus 12-nya bicara soal kehidupan bergereja, 1 Korintus 14-nya bicara soal kehidupan bergereja. Jauh lebih masuk akal. Ternyata 1 Korintus 13 yang menceritakan tentang kasih yang begitu indahnya ini, itu tuh ternyata berbicara soal kehidupan bergereja. Dan hari ini saya kepingin mengajak kita semua di tempat ini untuk mencoba memahami sebuah kebenaran yang saya berharap bisa menolong kita semua di tempat ini. Karena mungkin dari minggu ke minggu pun selama bulan ini pun juga sudah sempat disampaikan sebetulnya bahwa gereja ini sedang dalam masa transisi dan sebagainya. Sehingga semoga kebenaran yang akan kita bahas sore hari ini mudah-mudahan menolong kita semua. Bahwa ternyata Paulus memandang perlu membahas tentang kasih ketika dia sedang membahas mengenai kehidupan bergereja. Baiklah. Jadi hari ini yang akan kita bahas bersama itu mengenai adalah judul khotbahnya adalah agape ya. Loh, apa hubungannya sama brick by brick? Nanti, tenang saja ya. Udah disiapin malah ya. Baiklah. Saya percaya kita semua di tempat ini sudah pernah mendengar yang namanya agape, khususnya kalau misalnya Anda mengalami masa remaja, bukan sekolah minggu ya, masa remaja di gereja ya. Karena biasanya ini merupakan suatu istilah yang sangat terkenal kalau misalnya gereja lagi mau mengajar anak-anak mudanya supaya nggak pacaran sembarangan. Biasanya gitu, karena ada 4 macam kasih ya kan ya. Barangkali banyak di antara Anda sudah pernah dengar. Kasih yang pertama itu agape atau unconditional love. Dan kemudian ada juga philia, brotherly love atau kalau bahasa Indonesianya biasa dibilang kasih persaudaraan. Sehingga cukup banyak gereja yang pakai nama Philadelphia ya, kasih persaudaraan ya. Dan kemudian ada storge, familial love, kasih orang tua kepada anaknya. Dan ada eros, romantic love ya. Ada 4 macam kasih ini. Sebetulnya ada banyak versi sih, konon katanya ada 7 macam, ada 5 macam-macam lah. Tapi 4 ini yang biasanya paling umum. Dan kita tahu biasanya kalau misalnya dalam banyak pembahasan, biasanya agape itu digambarkan sebagai unconditional love, dikutip dari Yohanes 3 ayat 16. Yaitu karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ya. Dan itu kasih yang biasanya diajarinya kayak gini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih agape itu, kasih Allah kepada anaknya begitu besar. Unconditional, tidak transaksional.
Begitu tulus, begitu besar, begitu mulia kasihnya, sehingga tidak bisa manusia itu mengasihi dengan kasih agape. Ya, barangkali pernah mendengar prinsip seperti itu. Karena agape itu kasih Tuhan kepada umatnya. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi dengan kasih agape? Nah, kita manusia bisanya, mentok-mentoknya mengasihi dengan filia, kasih persaudaraan. Saling mengasihi sebagai sesama teman, sebagai sesama saudara, seperti itu. Mengasihi dengan kasih agape, aduh kayaknya mustahil banget deh. Itu levelnya Tuhan. Itu levelnya Tuhan, kasihnya begitu sangat besar. Tulus, enggak pamrih, tidak transaksional. Agape itu cuma bisa antara Tuhan dengan manusia. Kita manusia enggak mungkin bisa seperti itu. Begitulah yang diajarkan banyak orang dari waktu ke waktu. Begitulah yang banyak dipercayai oleh gereja. Dari satu gereja ke gereja lain, dari waktu ke waktu. Akan tetapi hari ini saya ingin memberitahu sesuatu fakta yang cukup mengejutkan sebenarnya. Seenggaknya sih bagi saya ya. Bisa nggak nih? Waktu saya tahu fakta ini, percaya nggak percaya itu di Bible Study, bukan di KKR. Tapi saya nangis waktu saya tahu fakta ini. Begitu Yesus datang, artinya di perjanjian baru ya. Oke. Setidaknya ada 200 ayat Alkitab mengenai kasih antar sesama manusia. Itu menggunakan kata agape. Bukan menggunakan kata filia. Sejak perjanjian baru, sejak Yesus datang. Kasih antar sesama manusia diminta oleh Tuhan Yesus menggunakan kasih agape, bukan filia. Mari kita lihat beberapa contoh dari 200 ayat tersebut. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barangkali ada yang boleh bantu baca dalam bahasa Indonesianya, karena saya cukup yakin ayat-ayat ini cukup familiar sebetulnya. Roko boleh bantu saya baca ayat-ayatnya ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Satu Yohanes 4 ayat 8 menggunakan kata agape, bukan filia. Atau storge, apalagi eros. Mari kita lanjut. Yohanes 15 ayat 13 sebagaimana yang ada di layar. Dan saya percaya ayat bahasa Indonesianya sangat familiar bagi kita semua. Roko boleh baca buat kita semua. Ayat Yohanes 15 ayat 13 menggunakan agape, bukan filia. Bukan kasih bersyarat, tapi kasih Tuhan. Dan ayat ini yang berikutnya serem banget. Serem banget, pasti semua tahu ayat ini. Surprise, next. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Oh sorry, apa aku salah tulis ya? Sorry, ya silakan. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Ayat ini menggunakan kata agape, bukan filia.
Dan saya yang ayat ini, yang satu ini ya, yang satu ini, saya baru tahu beberapa hari lalu. Tia lihat waktu saya lagi nyiapin khotbah. Dan kemudian saya kaget, pusat. Ya saya udah tahu sih dari 15 tahun lalu bahwa Yesus melakukan tindakan revolusioner. Dia minta sesama manusia untuk saling mengasihi dengan kasih agape, bukan kasih filia. Tapi saya baru tahu beberapa hari lalu bahwa ternyata bahkan Tuhan minta kamu untuk agapao musuhmu. Mengasihi musuhmu. Tuhan minta kamu mengasihi musuhmu dengan kasih agape, bukan dengan kasih filia. Waktu beberapa hari lalu saya lagi diranjang nyiapin materi untuk hari ini, dengkul saya tuh langsung lemes, benar-benar. Kenapa? Karena saya langsung teringat kakak saya. Ya bagi yang sudah bareng-bareng di sini khususnya waktu ayah saya meninggal ya tahu ya saya ada masalah dengan kakak saya. Dengkul saya langsung lemes, buset. Jadi Tuhan minta untuk saya mengasihi kakak saya dengan kasih agape. What? Gak bisakah saya hanya sekedar forget it. Kemudian biarkan hidup berjalan masing-masing gitu. Oh ternyata ayatnya bilang Tuhan ingin kita mengasihi musuh kita dengan kasih agape. Ya tentunya apalagi teman dan saudara kita ya. Dan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merinding sama-sama. Ya, untuk merenungkan sama-sama. Ya ampun. Tuhan kepingin kita mengasihi orang yang nyebelin dengan kasih agape. Apa sih bedanya kasih agape dengan kasih filia? Kasih filia, kasih persaudaraan yang Yesus bilang mudah kalau kita baik kepada orang yang baik sama kita. Itu kasih persaudaraan. Kalau misalnya kamu ditraktir kemudian kamu traktir balik mudah. Itu kasih persaudaraan. Orang yang gak percaya juga bisa melakukan hal itu. Pernah bilang Yesus ngomong gitu? Bukan traktir maksudnya ya. Maksudnya kita dibaikin orang kemudian kita baikin balik. Mudah. Yesus bilang mudah untuk melakukan itu. Tapi ternyata Yesus ada suatu hal yang revolusioner. Dia bilang kasihilah musuhmu. Lakukanlah hal yang lebih. Kasih dengan kasih agape. Artinya bahkan orang yang nyebelin bagi kita. Ternyata Tuhan minta untuk kita mengasihi dia dengan kasih agape. Orang yang jahat sama kita, Tuhan minta untuk kita mengasihi dia dengan kasih agape. Karena kalau misalnya kita cuma mengasihi orang yang baik sama kita, itu transaksional. Sementara kasih Bapa tidak transaksional. Betapa tingginya kasih Bapa. Dan kemudian Bapak ingin kita saling mengasihi dalam kehidupan bergereja dengan kasih agape. Serem banget. Buat saya ini bikin merinding. Waktu saya pertama kali tahu hal ini 15 tahun lalu saya nangis gak karuan. Karena waktu itu gereja kami, pernah dengar gak ada satu gereja ibadah youth-nya sampai ada 3. Yang satu ngikut gembala sidang, yang satu ngikut wakil gembala, yang satu gak jelas ngapain, tapi ngumpul aja. Pernah dengar satu gereja ada 3 ibadah youth? Ini saksi hidup ini. Saya ngikut gembala, dia sempat ngikut yang wakil gembala ya, sempat ya, dengan kondisi nggak tahu apa-apa. Waktu itu saya orangnya tuh lebih kepikiran soal kehidupan bergereja sih soalnya daripada soal studi atau kerjaan gitu. Karena saya pelayanan banget orangnya. Ya tapi anyway, waktu itu kondisinya seperti itulah. Dan kemudian ketika saya dengar kebenaran ini, saya lemes banget. Ini yang bener aja. Gak bisakah ada solusi lain ya Tuhan? Apapun itulah. Ternyata waktu itu kebenaran yang disampaikan adalah kasih. Next. Oke. Bapak Ibu, jemaat IFJF Crisis yang terkasih sekalian, di bahasa Indonesia kayaknya agak
kurang dibahas, nggak ada terminologi khusus sepertinya. Tapi kita tahu bahwa ada istilah kalau dalam bahasa Inggris itu Great Commandments ya. Barangkali mungkin kalau istilah ini pun agak asing bagi kita semua. Tapi kalau saya sebutkan apa yang saya maksud pasti kalian tahu. Great Commandments itu ada 2. Yaitu yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Great Commandments ada 2. Berarti pasti Bapak Ibu sekalian tahu yang kedua apa. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu adalah Great Commandments. Rangkuman dari hukum Taurat. Sebagaimana yang Yesus bilang. Tapi mungkin karena saya nggak tahu kayaknya di bahasa Indonesia tuh agak kurang dibahas. Sebenarnya itu ada yang lain lagi. Yang namanya New Commandments. Apakah ini ngada-ngada? Apakah ini, waduh teologi baru apa ini? Enggak. Ini ada di ayat Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Roko boleh baca untuk kita semua. Terima kasih banyak. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. New Commandments. Tentu saja saya tidak perlu, ya tanpa perlu saya sebut, Anda sekalian udah tahu kata kasih di ayat ini menggunakan agape, bukan filia. Dan sebagaimana Yesus bilang, ini adalah perintah baru. Tapi hanya sekedar sedikit fakta menarik ya, sebetulnya Yesus tuh datang enggak untuk merubah apa-apa dari hukum Taurat sebenarnya. Ya, cuma kadang-kadang Yesus tuh perlu memberi penjelasan karena orang-orang Israel waktu itu banyak yang salah ngerti hukum Taurat. Seperti itu ya. Karena sebetulnya saya kasih tahu fakta menarik karena Great Commandments, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu pun sebetulnya ayatnya kata kasihnya menggunakan apa? Betul, menggunakan agape juga. Jadi sebetulnya nggak ada yang baru di sini. Akan tetapi Yesus memberikan pencerahan, memberikan penjelasan bahwa selama ini kamu tuh salah nangkep. Aku tuh pengen kamu mengasihi sesama manusia bukan seperti kamu mengasihi dirimu sendiri gitu. Aku bilang agape, bukan filia. Sehingga Yesus perlu mengeluarkan New Commandment ini. Nih biar kamu ngerti ya. Aku kepengen kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bukan seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Bapak Ibu Jemaat IFJF Crisis yang terkasih, seperti apa sih Tuhan Yesus mengasihi kita? Bukankah begitu besar? Bukankah Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa? Bukankah Dia mengasihi kita ketika kita buajingan, brengsek atau apapun yang kotor-kotor? Bukankah Dia mengasihi kita ketika kita munafik? Bukankah Dia mengasihi kita ketika kita menyimpan rapat-rapat dosa dan semua hal-hal kotor, kita menampilkan yang baik-baik saja, padahal di dalamnya penuh dengan kebusukan, namun Tuhan mengasihi kita. Demikianlah kita harus mengasihi orang lain. Demikianlah kita harus mengasihi orang yang brengsek, bajingan dan sebagainya yang kotor-kotor. Demikianlah kita harus mengasihi orang yang munafik, yang menyimpan rapat-rapat, kebohongan, dosa dan sebagainya. Karena kita pun demikian. Dan Tuhan sayang sama kita. Kenapa kamu benci orang yang munafik? Bukankah kamu munafik dan Tuhan sayang sama kamu? Kenapa kamu membenci orang yang berdosa? Bukankah kamu berdosa dan Tuhan sayang sama kamu? Bukankah kamu menyembunyikan kesalahanmu dan Tuhan tetap sayang sama kamu? Demikianlah Tuhan ingin kamu mengasihi sesamamu. Dan endingnya menarik banget.
Dengan ini orang tuh akan tahu bahwa kamu tuh murid Kristus. Yaitu kalau kamu mengasihi seorang akan yang lain dengan kasih agape, bukan dengan kasih filia. Dari mana sebuah gereja akan dikenali, oh mereka murid Kristus. Bukan karena mereka bakti sosial gila-gilaan. Bukan karena mereka menyediakan lapangan kerja. Bukan karena mereka mengusir setan. Bukan karena mereka menyembuhkan orang sakit. Bukan karena mereka membangkitkan yang mati. Tapi dunia akan tahu bahwa gereja adalah murid Kristus. Karena mereka hidup saling mengasihi satu sama lain. Dengan kasih agape. Bukan dengan kasih filia yang transaksional. Saya mau cerita mengenai transaksional. 15 tahun lalu waktu saya pertama kali dengar kebenaran ini. Kita dari beberapa gereja, kita dimuridkan oleh seorang hamba Tuhan. Dan kemudian dia menceritakan sesuatu yang, itu tuh kegiatan Bible study bukan KKR. Dari minggu ke minggu, tapi saya tuh banyak banget nangis gak karuan ketika materi demi materi disampaikan. Dia cerita salah satu kejadian seperti ini. Jadi beliau ini tuh, ya saya sebut namanya biar gampang ceritanya, Sameton Pangelah, kita biasa panggil Kak Sam, dan dia adalah pendiri dari Abalov bertiga bersama Edi Leo dan Sofyan Suteja. Dan kemudian dia mendirikan, dan periode itu dia dapat pencerahan mengenai hal ini dan dia kumpulkan beberapa orang. Dan kemudian dia cerita, Abalov itu sebuah gereja yang fenomenal pada masanya. Pertumbuhannya sangat cepat pada masanya dan berasal dari orang non-Kristen. Seperti itu, baptisan demi baptisan, bukan pindah dari satu gereja ke gereja lain pada masanya. Dan kemudian waktu itu mereka kalau misalnya mengadakan Natal itu tentunya butuh tempat yang kapasitasnya cukup besar dan tentu butuh uang yang cukup besar tentu. Dan kemudian kalau gereja butuh uang yang cukup besar tentu butuh donatur tentu saja ya. Dan kemudian dalam salah satu persiapan Natal mereka, dikenalilah ada orang yang pada akhirnya menjadi donatur paling besar. Sebagai gambaran mereka kalau mengadakan Natal kurang lebihnya butuh Istora Senayan dan sebagainya lah. Seperti itulah sebagai gambaran. Nah kemudian ada donatur yang paling besar yang kemudian menutupi hampir seluruh kebutuhan dana untuk acara Natal tersebut. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya. Dan kemudian akhirnya oke, dana sudah aman dan mereka kemudian oke, yuk kita siapkan, kita jadi bisa fokus sama acara karena kita udah gak musingin dana lagi. Sekretarisnya Kak Sam kemudian bilang, Kak Sam ini kan si bapak ini itu tuh donasi itu besar sekali, besar banget. Boleh nggak Kak Sam untuk tulis kartu ucapan khusus terima kasih dari gereja untuk berterima kasih kepada si beliau ini yang sudah donasi begitu besar. Dan kemudian Kak Sam kemudian berpikir, oh ya gak masalah, dia udah donasi begitu besar, ayo deh gitu. Ketika dia mulai nulis kartu, ayat, kata-kata berkat, kemudian Roh Kudus bicara dalam hatinya. Kurang lebihnya seperti ini. Sam, kamu ingat gak kemarin ini waktu kamu lagi meninjau latihan praise and worship buat acara Natalan itu, inget gak sama si Oma ini gitu, ada seorang Oma lah. Tadi saya bilang mereka tuh fenomenal bertumbuh secara luar biasa itu mereka banyak baptis orang yang berasal dari kepercayaan non-Kristen yang Cina kota lah to the point, seperti itu. Jadi bisa kebayang oma-oma yang mungkin juga agak kurang mampu seperti itu. Dan kemudian balik lagi Roh Kudus ingatkan, Sam kamu ingat gak si Oma itu sadar kamu nemenin latihan tim praise and worship dan kemudian si Oma itu tahu bahwa kamu lapar. Dan kemudian si Oma itu yang miskin yang gak mampu itu ngasih kamu lemper buatannya sendiri.
Kemudian dalam dialog dengan Roh Kudus dalam doanya, Kasam bilang, ya saya ingat. Kemudian Roh Kudus bilang, kenapa kamu tidak tulis kartu ucapan terima kasih kepada Oma itu juga? Kenapa kamu menulis kartu ucapan terima kasih pada donatur terbesar? Dia nangis, Kasam. Dia taruh banting bolpennya. Dan kami yang mendengarkan ceritanya ya pada nangis juga tentu saja. Betapa berdosanya kami, kelompok pemuritan yang waktu itu. Kami adalah pengurus orang penting whatever lah di gereja kami masing-masing. Dan kami menunjukkan kasih transaksional dalam kehidupan bergereja. Tuhan ampuni kami Tuhan kalau kami mengasihi yang kaya. Mungkin gak dengan sengaja sih, tapi dengan memberi perhatian lebih. Tuhan ampuni kami Tuhan kalau kami mengasihi yang bertalenta, yang bisa bantu-bantu gereja. Sementara yang kelihatan gak bisa apa-apa, kami menunjukkan perhatian yang kurang. Tuhan ampuni kami Tuhan kalau kami mengasihi yang begitu aktif, Bible study, pelayanan dan sebagainya. Sementara yang kabur-kaburan atau bikin ulah, kami rasanya kalau bisa nih orang keluar aja. Tuhan ampuni kami Tuhan kalau kami mengasihi dengan transaksional. Padahal Tuhan mengasihi kami enggak dengan transaksional. Padahal kami begitu bajingan dan berdosanya di mata Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kami. Biarlah kita bisa saling mengasihi dengan kasih agape, perintah baru. Bukan great commandments, yang mana sebenarnya sama juga. Ya, tadi saya udah jelaskan. Baik, next. Bagaimana mungkin sih kita manusia bisa mengasihi, bisa saling mengasihi dengan kasih agape? Mana mungkin, itu kan cuma Tuhan yang bisa lakukan. Tentu kita nggak akan pernah bisa sampai pada kesempurnaan, ya. Tapi kalau misalnya kita sudah mau menyediakan diri kita untuk menempuh perjalanan itu, saya pikir Tuhan tentu hargai. Bagaimana mungkin sih kita bisa mengasihi dengan kasih agape? Ya, Roko sekali lagi boleh baca untuk kita semua. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Roma 5 ayat 8. Demikianlah kasih agape, demikianlah kasih Tuhan. Lantas apa hubungannya dengan sub-poin yang ini? Bagaimana mungkin mengasihi dengan kasih agape? Dengan mengingat bahwa kita pun sebetulnya nggak layak untuk dikasihi Tuhan. Seberapapun Anda alim, kalau Anda udah lahir baru jadi Kristen, pasti kita tahu bahwa kita tuh sangat amat berdosa di mata Tuhan. Saya udah pelayanan dari kecil, tapi istri saya aja tahu betapa berdosanya saya, yang orang lain gak tahu. Dan tentu Tuhan jauh lebih tahu. Bagaimana sih kita bisa mengasihi orang lain dengan kasih agape? Dengan melihat ke dalam diri kita sendiri. Bahwa kita ini tuh begitu berdosa. Ada yang ketahuan, ada yang ditutup-tutupi. Ada yang ya abu-abu, ada yang melanggar moral. Tapi kita ini berdosa di mata Tuhan. Dan Tuhan tetap sayang sama kita. Dengan mengetahui hal ini, maka Anda akan merasa lebih enteng untuk mengasihi orang lain.
Sehingga gereja bisa kita katakan seperti perkumpulan orang berdosa yang diampuni oleh Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat satu kajian teologi yang menurut saya penting banget sih. Next. Silakan nanti bisa dicatat dan dibaca ayatnya di rumah. Kejadian 2 ayat 15 sampai Kejadian 3 ayat 19. Dari gambarnya udah bisa ditebak, ini gak asing lagi ya. Ini tentang bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Silakan baca di rumah, jangan di sini ya. Baik. Di situ saya bilang apa sih lawan dari kasih? Banyak orang akan bilang lawan dari kasih itu benci, ya kan ya? Ya tentu ada benarnya ya, tapi kita bukan sedang bermain kosakata lawan kata di sini. Kita lagi mau memahami sesuatu konsep. Jadi begini, sebagaimana kita ketahui, Adam dan Hawa itu jatuh karena melanggar perintah Tuhan. Apakah mereka zina? Tidak, bahkan waktu itu peraturan tentang zina belum ada. Apakah mereka jatuh dalam dosa karena membunuh? Enggak, mereka tidak melakukan pembunuhan. Ya, apakah mereka melakukan dosa-dosa apa yang keji-keji? Mereka menyembah setan atau apa? Enggak. Ya, mereka melakukan suatu tindakan yang saya percaya guru sekolah minggu akan sangat sulit menjelaskan kepada anak-anak sekolah minggu. Yaitu semata-mata mereka memakan sebuah buah, ya kan ya. Dan itu menjadi sesuatu hal yang dari waktu ke waktu biasanya sangat sulit untuk diterima oleh akal anak sekolah minggu. Bagaimana ceritanya Tuhan yang penuh kasih, kok bisa murka cuma karena Adam dan Hawa makan buah. Dan kemudian karena kita yang kemudian jadi pemuda dan jadi orang tua Kristen gitu, kita juga gak bisa jelasin dengan baik gitu ya. Akhirnya kita pura-pura, oke, kalau bisa ini materi di skip aja, seperti itu ya. Nah, tapi hari ini saya pengen kasih tahu. Ada apa dengan buah pengetahuan sebetulnya? Kalau Anda baca cerita mengenai buah pengetahuan, di situ ada satu ayat disebutkan kalau Adam dan Hawa makan buah pengetahuan tersebut, maka mereka akan menjadi seperti Allah. Apa maksudnya? Apakah menjadi seperti Allah itu dalam konteks bisa menciptakan matahari, bulan, bintang dan sebagainya? Tidak. Tapi dalam konteks membedakan yang baik dan yang jahat. Ya kan? Dan kemudian kita bingung, loh bukankah kitab Amsal isinya semuanya tentang pengetahuan? Bukankah ayat Alkitab banyak sekali tentang pengetahuan? Bukankah kita kalau misalnya kerja, kuliah gitu kita mencari pengetahuan gitu? Apa salahnya dengan pengetahuan? Tentu kita harus lihat konteksnya, ya dong. Nah, konteksnya adalah seperti ini. Sebetulnya bisa kita pahami dengan ada satu petunjuk. Ketika Adam dan Hawa makan buah itu, Tuhan tahu, ya kan ya? Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu. Tapi apakah momen itu kemudian Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden? Tidak, ya kan ya? Masih ada cerita-cerita selanjutnya. Berarti problemnya bukan ketika mereka makan buah itu. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Efek dari buah pengetahuan itu. Bukan karena mereka melanggar perintah Allah dengan memakan buahnya. Ya, sampai sini bisa ngikutin mudah-mudahan. Nah, mereka udah makan. Kemudian lanjut kejadian, mereka sadar bahwa mereka telanjang, ada kejadian-kejadian berikutnya. Akhirnya kemudian terjadilah dialog antara Tuhan dengan manusia. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu lakukan itu? Dan kemudian kita ingat betul yang tercatat di Alkitab. Adam meresponi Tuhan, tidak meminta pengampunan, tidak mengakui kesalahannya, akan tetapi Adam bilang kurang lebih seperti ini. Bukan aku yang salah, perempuan itu yang salah. Buah pengetahuan membedakan yang baik dan yang jahat. Dan kemudian efeknya adalah, oh bukan saya yang salah, dia yang salah. Tuhan gak murka ketika buah itu dimakan. Walaupun itu melanggar perintah Tuhan. Tapi kita tahu efeknya kemudian.
Bukan saya yang salah, dia yang salah. Kutuk mengalir. Hawa kemudian ditanya juga, udah dilempar ke Hawa maksudnya. Dan kemudian Hawa pun melakukan hal yang sama karena dia memakan buah yang sama. Bukan saya yang salah. Dia yang salah. Siapa? Si ular. Dan ya udah, ular nggak punya siapa-siapa lagi buat ditunjuk. Ya, oke. Problemnya bukan ketika buah itu dimakan. Problemnya bukan ketika pemberontakan itu terjadi. Tapi problemnya terjadi ketika Adam dan Hawa merasa seperti Tuhan. Bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Maksudnya apa? Bisa membedakan, merasa bisa membedakan. Bukan gue yang salah. Tuhan murka, kutuk mengalir. Bayangkan apa yang terjadi andai kata Adam mengambil tanggung jawab. Saya yang salah, ampuni saya Tuhan. Berkat akan mengalir. Itulah rahasia di balik buah pengetahuan. Dan mudah-mudahan mulai sekarang kita bisa jelasin ke anak sekolah minggu dengan lebih baik. Ya. Baik, terakhir. Roko boleh baca buat kita semua, ini ayat terakhir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Maaf, ini meja tuh boleh saya pakai nggak ya? Boleh ya? Oke. Ya, silakan Roko boleh baca untuk kita semua. Tema bulan ini apa? Brick by brick ya. Dan ayat ini berkata bahwa ada kasih yang mengikat dan mempersatukan. Saya mengajak untuk kita sedikit membayangkan, gak usah terlalu dianggap serius lah ya. Nanti saya akan sebut beberapa nama, tapi jangan dianggap serius. Ini cuma ilustrasi aja. Gereja kita sedang ada dalam masa transisi, sehingga bagi yang datang dari sejak beberapa bulan lalu ya mungkin notice bahwa ya banyak hal terjadi dan kemudian mungkin secara jumlah tidak ada perubahan lah, intinya seperti itu. Tapi anggaplah seperti inilah kita yang ada sekarang ini bersama-sama tubuh Kristus. Ya, brick by brick. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang tahu bahwa bulan depan Stephen Tong akan datang ke New Zealand? Ya, oke. Nggak usah terlalu serius, ini ilustrasi aja ya. Misal, Stephen Tong kemudian, aduh saya udah capek nih pelayanan di Indonesia, macet, aduh polusi, ternyata New Zealand enak juga ya. Wah udaranya bersih, segala macam lah gitulah. Dan kemudian akhirnya Stephen Tong kemudian berpikir, apa jangan-jangan ini udah waktunya untuk saya pensiun ya, kayaknya kehidupan di Jakarta terlalu keras ya. Udah pernah lihat gereja yang di Kemayoran kan ya. Akhirnya Stephen Tong kemudian memutuskan untuk pensiun di Christchurch. Dan kemudian dia cek di Google, ada gereja berbahasa Indonesia enggak ya? Padahal dia Singapurian ya. Well ya anyway. Ada gereja berbahasa Indonesia enggak ya di Christchurch? Oh ada, di Google ada. Nongol paling atas IFJF Christchurch. Dan kemudian dia kontak Katulus dan kemudian ini kayaknya udah waktunya nih saya pensiun nih. Kemudian bergabunglah Stephen Tong ke kita semua menjadi jemaat IFJF Christchurch. Ya, beserta dengan beberapa orang
timnya mungkin saya nggak tahu dia ada suami, ada istri atau keluarga atau tim atau apapun lah. Dan kemudian siapa yang nggak tahu Stephen Tong? Dan kemudian mungkin setelah itu ada orang yang datang karena tertarik sama Stephen Tong. Dan kemudian setelah itu dari minggu ke minggu yang khotbah ganti-gantian Katulus, Roko, Stephen Tong. Gitu. Ya, oke. Brick by brick, Stephen Tong masuk. Dan kemudian Sidney Mohede, penyanyi rohani yang tidak asing lagi liburan ke New Zealand juga, ke Queenstown, kemudian dia mampir ke Christchurch gitu. Kemudian dia berpikir hal yang sama. Aduh, kayaknya saya udah di Jakarta udah terlalu padat lah, macet di mana-mana segala macam gitu. Kayaknya nulis lagu lebih ngalir ide-idenya kalau sambil lihat Queenstown, Lake Tekapo dan sebagainya. Kayaknya ide-ide lagu tuh lebih ngalir gitu. Kemudian dia googling, dicarilah gereja berbahasa Indonesia di Christchurch seperti itu. Ketemu IFGF Christchurch di Google paling awal gitu. Kemudian dia kontak Katulus, kemudian bisa nggak join gitu? Bisa. Kemudian yang WL kemudian sejak hari itu ganti-gantian. Cavani, Roko, Sidney Mohede. Ya, oke. Brick by brick, Sidney Mohede masuk. Oke. Kemudian ada orang yang namanya Lo Keng Hong. Yang dikenal sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Dan dia pun aktif gereja juga, dalam arti banyak diantara seminarnya pun disampaikan di acara gereja. Karena dia juga memang majelis gereja. Dan dia adalah orang yang sangat kaya, sangat tajir gitu. Dan kemudian dia memang terkenal membranding dirinya sebagai sleeping investor seperti itu ya. Sehingga dia sangat senang untuk tidak melakukan apa-apa. Dan tentu saja itu sesuatu yang sangat cocok dengan New Zealand. Dalam arti lebih slow gitu, pace hidupnya ya seperti itu. Kemudian kita tahu dia sering liburan ke berbagai negara. Dan setelah itu akhirnya dia liburan ke New Zealand. Dan kemudian dia pikir enak juga ya ternyata enggak ngapa-ngapain di New Zealand. Dan kemudian akhirnya dia googling ada gereja berbahasa Indonesia enggak ya, karena dia juga sudah berumur juga seperti itu, kepengen gereja berbahasa Inggris lah seperti itu. Dan kemudian akhirnya dia googling dan kemudian ketemu IFGF Christchurch, kontak Katulus dan kemudian brick by brick Lo Keng Hong masuk. Sejak itu snack dan makan kita upgrade banget. Ya, oke. Anda bisa makan apapun yang Anda mau setelah selesai ibadah. Brick by brick, Lo Keng Hong masuk. Oke. Dan kemudian tentu ada orang-orang yang masuk juga karena wow, sekarang ada Stephen Tong, ada Sidney Mohede, ada Lo Keng Hong, ada orang-orang yang datang karena tertarik akan hal itu juga. Dan makin lama bangunan ini semakin tinggi. Ya. Akan tetapi kita tahu dalam bangunan batu bata demi batu bata disusun butuh sesuatu yang namanya semen. Butuh perekat. Regardless batunya mau sekuat apapun. Dan percayalah, ini materi terpisah ya, tapi saya hanya cuma sebut aja. Percayalah bahwa di mata Tuhan pun Lo Keng Hong, Sidney Mohede, Stephen Tong, dan Gerard sama di mata Tuhan. Oke, itu penting, tapi itu jadi materi khotbah yang lain ya. Nah, tapi anyway balik lagi. Kemudian brick by brick itu tersusun, namun sekali lagi ini ilustrasi aja, tidak ada kasih yang merekat dan mempersatukan. Tidak ada apa? Agape. Oleh karena itu, kemudian
setelah seiring waktu berjalan, kutuk buah pengetahuan itu saya pikir sampai hari ini masih ada di banyak gereja. Dan kemudian sewaktu-waktu tentu bisa muncul, sewaktu-waktu dimanapun bisa aja muncul. Dan ternyata sewaktu-waktu itu muncul di sini, seperti itu. Ya, Stephen Tong nggak berzina, Lo Keng Hong tidak mencuri uang gereja, ya iyalah apa yang mau dicuri. Lo Keng Hong gitu loh. Ya. Kemudian Sidney Mohede nggak pakai ganja, ya, oke. Nggak ada hal-hal dosa besar, tidak bermoral yang terjadi. Semata-mata cuma, mungkin ada gesekan-gesekan, dimanapun ada lah ya, di keluarga ada, dimanapun ada gesekan-gesekan. Tapi kemudian dari gesekan-gesekan yang terjadi karena tidak ada kasih, maka kutuk buah pengetahuan itu masih ada. Dan akhirnya tidak perlu perzinahan, tidak perlu ada yang pakai narkoba, tidak perlu ada yang curi uang gereja. Tapi cukup hal sesederhana yang terjadi antara Adam dan Hawa. Yaitu apa? Bukan gue yang salah, dia yang salah. Gak butuh zina, gak butuh nyembah setan, gak butuh dosa-dosa yang gila-gilaan. Bukan gue yang salah, dia yang salah. Tidak ada kasih, dan walaupun brick by brick itu mau disusun setinggi, semegah, seindah apapun. IFGF Christchurch, saya percaya yang kita butuhkan adalah hidup saling mengasihi di dalam Tuhan. Kalau tidak, brick by brick ini mau disusun oleh orang setalented apapun. Bukan gue yang salah, dia yang salah. Mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita bangun kembali apa yang seharusnya dibangun. Dan bahkan sejujurnya bukan soal bricknya. Tapi soal apa yang mengikat dan mempersatukan ini. Kasih dan kasih agape. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami mohon pengampunanmu kalau misalnya kami barangkali dalam kehidupan kami mengasihi dengan kasih yang transaksional. Tapi hari ini kami sadar bahwa Tuhan menginginkan dalam kehidupan bergereja untuk kami saling mengasihi dengan kasih agape. Itu sesuatu yang enggak mudah, tapi kami bisa mencoba untuk melakukannya sedikit demi sedikit dengan cara melihat ke dalam diri kami sendiri. Bahkan Tuhan pun mengasihi kami dengan kasih yang tulus, tidak transaksional. Mengapa saya harus transaksional dengan orang lain? Tuhan pun mengasihi saya ketika saya masih begitu berdosa, menyembunyikan kesalahan, menyembunyikan dosa, menampilkan yang baik-baik saja, munafik. Dan biarlah saya pun bisa untuk mengasihi orang lain yang juga seperti itu. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan.